Dan the best partnya adalah jendelanya. Bagaimana mau Tuh, lihat pemandangan? ini smart window. Jadi tinggal dipencet aja langsung kelihatan pemandangannya. Berasa kayak lihat lukisan hidup. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Oke guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bobo Cantik. Oke, Bobo Cantik memang cantik lah orangnya ya. Pasti cantik kerana nama pun sudah Bobo Cantik. Oke, judul yang kita mahu reactionkan hari ini adalah Pantas Ini Tempat Penuh Terus. Tempat hailing maksimal. Bobo Cabin Coban Rondo Malang, ataupun Bobo Cabin Coban Rondo Malang. Mana satu betul guys? Okey, apa-apa pun saya pun sudah penasaran bagaimana ceritanya, bagaimana tempat yang dibilangnya itu cantik banget guys. Ayuh, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Malang lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual sambil jalan-jalan ke air terjun. Ini videonya bakal seru banget karena kita mau nge-review Bobo Cabin Coban Rondo Malang. Ini kan mau Bobers. Ini kan maunya. Ya, akhirnya Bocan kesampean nih nginep di sini. Ini Bobo Cabin tuh udah banyak ya cabangnya. Jadi ada di Bali, ada di Puncak Bogor juga. Sekarang kita udah sampai di tempat bayar tiketnya. Jadi ini adalah pintu masuk untuk menuju kawasan Coban Rondo, dan karena Bobo Cabin itu ada di dalam kawasan Coban Rondo, kita perlu bayar tiket masuk. Harga tiket masuknya ini 30.000 per orang. Habis dari gerbang tadi kita perlu jalan yang lumayan jauh, dan ini jalannya kecil tapi Bobers nggak perlu khawatir karena jalannya mulus dan ini satu arah. Karena nggak bisa juga kan kalau papasan jalannya cuma muat satu mobil aja nih. Dan sepanjang jalan ini Bocan juga sempat perhatiin. Jadi area ya, Coban Rondo ini luas banget, dan di dalamnya tuh ada kafe, terus juga ada Bobo Cabin, terus juga ada playground dan ada labirin. Pokoknya jadi banyak tempat wisatanya deh, maksudnya tempat main-mainnya di dalam sini. Dan untuk Bobo Cabinnya itu masih maju sedikit, belok sini nih Bobors. Ada petunjuknya kok, jadi nggak perlu khawatir. Dan ini kita belok lagi ke jalan kecil, dan jalannya dari cornblock kayak gini. Oh, kecilnya. Kayaknya Bisa mobil masuk ya? Susah ya kalau papasan, tapi karena ini masih di dalam area yang datar, jadi ya udahlah. Terus juga mungkin ada HT kali ya, apa gimana, jadi pas keluar masuk tuh nggak papasan. Kalau malam susah jalannya. Kelihatannya sih jalannya agak susah. Kalau ada mobil daripada hadapan nih. Dan kita udah sampai di area resepsionisnya nih, di sini. Diarahin ke atas security-nya, turunin barangnya di sini aja, nanti parkirnya ada di sebelah sana gitulah ya. Dan untuk servisnya Bobers bisa lihat sendiri, ini bukan di hotel, jadi ya udah kita turunin barang sendiri. Mungkin tugasnya security bukan bellboy kan, jadi ya udahlah. Abis nurunin barang, kita lanjut ke parkiran ya Bobers. Nah, ini parkirannya kita diantar sama security yang tadi. Jadi tugasnya emang bukan bawain barang, tapi dia mungkin ngarahin ke parkiran sama nganter jemput kali ya. Dan cantik ini ya, resepsionisnya suasananya rame ya. Jadi Bobo Cabin ini tuh emang rame terus sih Bobers. Bocan pun sempat susah pas mau pesen di sini, karena apalagi kalau pas weekend itu pasti full kalau Bobers nggak pesen dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya mau nginep, mendingan tag tanggalnya dari jauh-jauh hari biar kebagian. Nah, ini area parkirannya nih jauh Bobers. banget parkirnya. Jadi kita diantar, terus ya dijemput juga sih. Maksudnya karena kalau jalan kaki kan susah ya, jauh. Jadi dianterin sama motor nih. Dan kalau ini kekurangannya, tapi mobilnya, ya Bocan maklum motor. sih. Karena lokasinya mungkin si cabinnya kan bener-bener yang di tepi tebing gitu, dan itu nggak mungkin naruh parkiran lagi. Jadi parkirannya dicari yang tempat lapang dan datar di sana tadi. Jadi dihantar. Kalau misalnya Bobers tuh nginep, mau makan atau mau apa, mendingan sih udah bekal langsung ya, karena PR tuh bolak-balik ke parkirannya sama ke depannya tuh jauh banget kan. Udah sampai lagi ke area penginapannya. Sekarang kita lanjut menuju ke cabinnya ya Bobers. Jadi di depan. Maksudnya di sini turunkan barangnya, kemudian parkirnya tempat lain ya?
naik motor. Tempat resepsionis itu ada satu deck bisa buat foto-foto. Itu tempatnya bagus banget karena di depan kita bisa lihat gunung sama di bawahnya tuh perumahan. Kok perumahan? Wow, ini- Ya pemandangan lembah ini gitu deh. cabinnya. Cakep Ini yang banget. cabinnya 1 juta itu ya. Ini dia cabin family-nya. Terus kalau Bobors mau nginep di sini, Mau Bobors lihat nggak itu dalamnya? harus install aplikasinya si Bobo Cabin. Oh, Jadi kuncinya scan. itu Canggih banget dikirim ke aplikasi gitu loh, pakai barcode. Jadi kita nggak dikasih kunci yang bentuk Ini fisik, cabinnya, tapi dari dalamnya. aplikasi itu login sesuai dengan yang nginepnya. Nah ini Oi. kamarnya cukup luas ya, karena ini yang tipe family. Terus di 1 sini juta ya, ranjangnya tuh ada harga dua gitu kamar ini. Bobors. Ada ranjang susun dan the best partnya adalah jendelanya. Bagaimana mau lihat Tuh, pemandangan? ini smart window. Jadi tinggal dipencet Wow. aja langsung kelihatan pemandangannya. Berasa kayak lihat lukisan hidup ya. Bagus banget tuh. Enak sih Bobors Dipencet tiduran aja sambil terus mandangin nampak. keindahan alam di Coban Rondo kan. Nah, ini ada relaxing musiknya juga. Jadi kita bisa set tuh udah pemandangan di lampunya. alam, kita bisa setel lagu yang ala-ala burung berkicau atau suara gemericik air. Jadi beneran dapat banget feel feelingnya. Terus yang keren lagi adalah untuk lampunya ini bisa dimainin. Ih, kayaknya kalau anak bocan yang nginep di sini mereka seneng sih ngutak-ngatik lampunya. Tinggal set pakai HP semua tuh, canggih ya. Keren. Jadi walaupun ini cabin di tengah alam yang kelihatannya Keren banget natural nih, guys. banget, tapi Oh. fasilitasnya tuh smart dan canggih Keren banget. banget Terus ya. yang Oh. keren lainnya adalah di sini Semuanya internetnya di lumayan HP, kenceng ya, kontrol. Bobors tuh. Sampai ada 40 Mbps deh kalau buat upload. Kalau downloadnya masih di 800-an, tapi lumayan lah. Nah, ini Laju di lah. bawah ranjang itu juga ada alat pemadam ya buat jaga-jaga sih. Tapi kalau misalnya Bobors yang ngerokok kali ya harus hati-hati. Maksudnya jangan buang puntung sembarangan dan jangan ngerokok di kamar juga. Takutnya Benar, gitu nggak kan. ada udara keluar ya. Nah, ini ada jendela tirainya yang bisa ditutup juga. Terus sekarang kita mau lihat fasilitas lainnya yang ada di Apa? kamar. Nah, ini tuh ada colokan Wow. lampu, colokan listrik sama tombol lampu juga. Terus di sebelahnya ini ada teko listrik lengkap sama air mineral. Air mineralnya 4 karena ini tipe family, jadi sesuai kapasitasnya buat 4 orang. Terus di bawah tuh ada kursi kecil gitu dan di tengah sini ada lemari nih Bobors. Wow. Lemari ngaco, bukan Itu lemari. toilet. Siapa yang kejebak? ini kamar mandi, astaga. Ini kamar mandinya. Duh, ketahuan ya baru nonton. Nah, ini kamar mandinya imut-imut gitu, tapi udah bersih dan lengkap banget. Ada water heater sama amenitiesnya juga. Tuh anduknya disediain 4 Mewah biji. ya. Terus juga tadi dental kitnya kelihatan, sabun shampoo-nya sampai ada hair dryer juga. Bener-bener nggak nyangka sih, kelihatannya kabinnya kotak kecil gitu tapi di dalamnya tuh nyaman banget ya. Apalagi pemandangannya bagus kayak gini tuh. Beneran ini recommended Bobors. Kalau Bobors jalan-jalan ke Malang harus sempetin nginep di Bobo Malang ya. Cabin Coban Rondo Malang ini. nih Nanti banyak lihat tempat deh yang pas pagi sunrise-nya tuh cantik-cantik ya. the best banget. Dan cuaca di sini itu dingin banget. Jadi kalau misalnya Bobors tuh mau nginep di sini harus bawa jaket. Ini udaranya tuh kata suami Bocan lebih dingin daripada Batu. Kalau di Batu gitu ya, dia ya udah gitu pakai kaos pun masih tahan lah. Tapi kalau di sini itu dingin banget. Pakai jaket pun masih menggigil. Jadi Bobors ekstra deh bawa jaket ya karena takutnya nggak kuat dingin di sini kan. Benar. Tuh suasana sore harinya Bromo memang dingin ya, romantis Malang memang banget. dingin guys ya. Memang Apalagi dingin. lampu-lampunya udah Cantik. mulai nyala. Pantesan ya ini tempat rame Cantik, terus karena ya emang sebagus Allah. ini Bobors. Tuh. Dan ini suasana malam harinya. Resepsionisnya begitu aja ya. Di sini kita bisa lihat city light-nya Kota Malang. Tuh, penerangan di area kabinnya juga cantiknya, bagus. guys. Dan pas banget pas nginep lagi ada bulan Pantas lah purnama. harganya Aduh. gitu ya. Kebayang gak sih kalau Bobors tuh lagi honeymoon di sini sambil lihat city light ditemenin cahaya bulan. Aduh beneran ya, rasanya kayak honeymoon di atas awan. Dan sekarang kita mau makan malam nih Bobors. Jadi Apa untuk makan makanannya? malamnya itu kan Bobors lihat sendiri ya, ini lokasinya terpencil banget. Jadi buat cari dipesan. makan tuh susah. Pilihannya kalau nggak bekal dari siang atau nggak pesen dari Bobo Cabinnya. Tapi solusi dari si Bobo Cabinnya ini udah oke banget sih Bobors. Jadi dia tuh kayak ngumpulin menu makanan dari restoran yang ada di sekitar area situ. Nah kita pesen lewat mereka, nanti ya
sama kayak ojol sih jatuhnya, tapi ini yang beliin tuh staffnya Bobo Cabin gitu. Nah ini suami Bocan, dia pesen tahu telur, katanya ini tahu telurnya enak, terus juga sama ayam geprek. Itu harga makanannya juga standar sih, masih 30 ribuan ya, masih ramah kantong lah ya. Terus juga gak perlu pusing lagi kan, karena udah titip sama si masnya. Benar. Dan menjelang mau tidur, ini ada satu yang bikin PR karena lampu utamanya itu udah dimatiin, tapi tiba-tiba nyala sendiri. Nah kita mau tidur kan ganggu kan. Bagaimana? Nah pas di otak-atik ini solusinya ternyata tuh si handphone ini harus disconnect dari internet. Jadi kayaknya ngaruh tuh aplikasi Bobo Cabin yang kita install di handphone. Dia ngedetect kita belum tidur apa gimana karena masih online. Jadi lampunya nyala sendiri. Jadi makanya kalau tidur ya udah di airplane mode aja biar kagak ada gangguan apa-apa pula kan. Begitu. Dan selamat pagi, Masya Allah, ini pemandangannya cakep banget. Kita bisa lihat sunrise Bobers. Ini time lapse spesial buat Bobers. Sunrise langsung dari Coban Rondo aja. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, Bobers bisa buka jendela atau keluar dari kabin, karena kita bisa nikmatin langsung alamnya yang seindah ini kan. Tuh enak banget. Suasananya beneran enak, makanya nggak heran sih ini tempat ramai terus kan. Di sini Bobers buat foto-foto juga bagus, buat healing juga bagus. Apalagi buat Bobers yang suka healing di tengah alam, ini udah perfect banget. Nah ini aerial view-nya nih Bobers. Cabinnya emang nggak terlalu banyak ya. Terus juga dia dibuat berjejer gitu. Tuh katanya sih kalau cabinnya itu menghadap langsung ke bukit semua, jadi rata pemandangannya dapat semua. Cuma mungkin ada yang pas di depannya pohon, ada yang pas di depannya nggak ada pohon, jadi latarnya lebih bagus. Nah kalau yang Bocan nih di depannya ada pohon, tapi ya udah nggak apa-apa kan. Dan pagi ini para bapak-bapak ini tidak bisa sarapan Bobers, karena untuk sarapan di Bobo Cabin ini kita harus pesen lewat aplikasinya lagi kan. Cuma mereka nih pesennya nggak dari malam, jadi mungkin si Bobo Cabinnya nggak sempet prepare atau gimana. Tapi pas suami Bocan tuh ngechat ke si Bobo Cabinnya, itu tuh responnya lama, ada setengah jam sampai 1 jam gitu nggak direspon. Jadi ya udahlah, jadi akhirnya mereka milih nggak sarapan, terus langsung lanjut jalan-jalan ke air terjun Coban Rondonya. Ini tumben sih nih mereka kuat, karena belum sarapan mau ke air terjun. Biasanya mereka pemalas, harus sarapan dulu. Nah kita udah check out, udah pindahin barang sendiri, terus kita lanjut ke air terjunnya ya Bobers. Jadi dari parkiran Bobo Cabin buat menuju ke air terjunnya tuh jalannya lumayan juga, emang harus bawa kendaraan ya sih. Nah ini ada tadi petunjuknya air terjun ke arah sini, terus juga ini aksesnya dibedain. Jadi satu jalur, nggak takut papasan. Kalau yang ini sih udah deket nih, udah bisa 2 jalur. Tapi yang tadi yang jalannya kecil-kecil tuh satu jalur gitu. Dan ini suasana parkiran di Coban Rondonya rame ya, karena suami Bocan tuh nginep pas hari Senin loh, padahal iya hari Senin, tapi tetap rame, masih banyak yang wisata juga kan. Tuh parkirannya juga keisi, maksudnya nggak kosong-kosong banget lah ya. Nah ini kalau misalnya Bobers tuh keskip sarapan di Bobo Cabin, bisa sarapan di sini juga, karena ini banyak warung dan warungnya tadi udah pada buka juga tuh. Dan kita lanjut ya ke air terjunnya. Nah air terjun Coban Rondo ini ya sesuai namanya Bobers, Rondo kan artinya janda, jadi katanya ini disebut juga air terjun janda karena ada cerita dulunya tuh ada Dewi Anjarwati dan Raden Baron yang menikah gitulah. Terus pas mereka mau ke Gunung Anjasmara, ke tempatnya si Raden Baron, mereka ketemu sama pendekar Joko Lelana, dan akhirnya si suaminya ini berantem karena si Joko Lelana ini suka sama si Dewi Anjarwati. Dan Dewi Anjarwati ini diumpetin di air terjun sama suaminya biar nggak diambil lah ya sama si pria pebinor. Aku jadi dongeng versi zaman now. Ya intinya Dewi Anjarwati itu disembunyiin di dalam air terjun ini, dan itu kenapa namanya Coban Rondo, karena Dewi Anjarwati akhirnya menjadi janda setelah suaminya meninggal pas berantem sama si Joko Lelana itu. Gitu Bobors ceritanya. Tapi terlepas dari semua itu, Bocan sih suka banget sama air terjunnya karena bagus banget ya. Tuh, dan di bawah sini ada aliran dari air terjun yang di atas, airnya bening banget. Ya, anak-anak bisa nih main air di sini. Ya benar. Terus Bobers juga bisa foto-foto, dan
di air terjun ini, maksudnya di area air terjunnya tuh banyak wisatanya. Jadi nggak cuma ada air terjun, tapi juga ada labirin, terus ada playground, ada taman kelinci, ada ATV. Jadi banyak aktivitas lain yang bisa Bobors lakukan di tempat wisata ini. Nah, Oke guys, pantas ini tempat penuh terus. Memang cantik guys ya. Walaupun harganya 1 juta lebih, tetapi lumayan. Bukan lumayan, sangat cantik lah. Sangat cantik tempatnya. Pemandangannya yang indah. Lepas tu kabin itu, nampak kabin tetapi modern ya guys ya. Dengan lampunya warna-warni. Dan kita lihat toiletnya, kamar mandinya, ya Allah. Modern banget ya. Lepas tu dengan pemandangannya malamnya yang dingin katanya tadi, sejuk di Batu lagi dingin. Saya pernah pergi ke Malang. Memang Malang tu cuacanya sangat dingin guys ya, sangat dingin. Kalau enggak pakai baju tebal jangan bilang lah guys ya. Bayangkan kalau di Bromo itu saja sudah berapa dingin. Saya pergi itu hari di Bromo saja sudah 9 darjah Celcius. Dinginnya guys, dinginnya itu tajam. Itu yang kalau pergi ke Malang harusnya bawa jaket ya. Itulah yang saya tahu tentang Malang. Memang tempatnya sangat dingin. Dan kita lihat tadi air terjunnya, ya Allah, cantik guys, ya Allah, memang cantik banget. Rugi kalau tidak pergi ke tempat itu ya. Kalau saya diberikan rezeki oleh Allah lagi, insya-Allah saya mahu pergi ke tempat itu semula guys. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.